Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Janati, NPM 2221010088. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf dalam Islam. A. Pertumbuhan tasawuf. Lahirnya tasawuf sebagai fenomena ajaran Islam diawali dari ketidakpuasan terhadap praktik ajaran Islam yang cenderung formalisme dan legalisme. Selain itu, tasawuf juga sebagai gerakan moral atau kritik terhadap ketimpangan sosial, politik, moral, dan ekonomi yang dilakukan oleh kalangan penguasa. Dalam sejarah perkembangannya, para ahli membagi tasawuf menjadi dua. Pertama, tasawuf akhlaki. Ada yang menyebutnya sebagai tasawuf yang banyak dikembangkan oleh kaum salaf karena mengarah pada teori-teori perilaku. Kedua, tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang mengarah pada teori-teori yang rumit dan memerlukan pemahaman mendalam. Selama abad 5 Hijriah, aliran tasawuf Sunni terus tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, aliran tasawuf falsafi mulai tenggelam dan muncul kembali dalam bentuk lain pada pribadi sufi yang juga filsuf pada abad ke-5 Hijriah dan setelahnya. Pada dasarnya, tenggelamnya aliran kedua ini merupakan imbas kejayaan aliran teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, tasawuf pada abad ke-5 Hijriah cenderung mengalami pembaharuan, yaitu dengan mengembalikannya pada landasan Al-Quran dan Sunnah. B. Perkembangan tasawuf. Yang pertama, periode pertama masa Rasulullah SAW, 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Dalam sejarah perkembangan tasawuf, kehidupan Rasulullah SAW dianggap sebagai cikal bakal kehidupan ruhani. Jumhur ulama Sufi atau Sufyan sepakat bahwa Rasulullah SAW dan kehidupannya merupakan sanad pertama dalam transmisi tasawuf. Kedua, periode kedua masa sahabat. Tidak sedikit contoh yang dilakukan para sahabat yang mencerminkan perilaku kesufian. Contohnya seperti Abu Bakar diceritakan pernah menyumbangkan banyak unta kepada Nabi SAW. Utsman juga dikenal sebagai hartawan dermawan. Utsman telah memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan agama. Dengan demikian, ciri menonjol dari perilaku tasawuf pada masa sahabat ini adalah senantiasa memegang teguh pada ajaran keruhanian yang bersumber dari Al-Quran dan meneladani perilaku Rasulullah SAW. 3. Periode ketiga masa tabi'in. Para sufi dari kalangan tabi'in adalah murid-murid dari para sahabat Nabi SAW. Di antara tabi'in generasi ini yang sering dianggap sebagai peletak dasar ajaran tasawuf adalah Hasan al-Basri, murid terdekat dari Hudzaifah bin al-Yaman yang dibesarkan di bawah asuhan Ali bin Abi Thalib. Al-Basir dianggap sebagai orang pertama yang merilis ilmu tasawuf dan mengajarkan ilmu ini di Masjid Basrah. Ajaran-ajaran tasawuf beliau senantiasa berjalan selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tokoh lain yang hidup pada periode sufi pada periode ketiga atau masa tabi'in ini adalah seorang sufi wanita, yaitu Robi'ah al-Adawiyah. Pandangan tasawuf yang dikenal dari Robi'ah adalah konsep cinta murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mahabbah. Keempat, periode keempat masa penyebaran tasawuf. Pada masa ini, perkembangan tasawuf dibilang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba menyelidiki inti ajaran tasawuf yang berkembang pada masa itu, sehingga mereka membaginya ke dalam 3 macam, yakni tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu metafisika. Tasawuf pada masa ini sudah mulai mengembangkan sayapnya keluar tanah Arab seperti ke Iran,
India, Afrika, dan lain-lain. Tasawuf pada masa ini, menurut Yun Nasril Ali, ditandai dengan hal-hal berikut. Yang pertama, tumbuhnya tarekat. Yang kedua, mulai masuknya ajaran filsafat ke dalam tasawuf. Ketiga, masuknya pengaruh Syiah atas jiwa tasawuf sehingga timbulnya ajaran-ajaran tentang wali. Kelima, periode kelima, masa pencerahan tasawuf. Pada periode ini ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dibandingkan dengan kemajuan pada periode keempat. Sebab usaha maksimal para ulama tasawuf untuk mengembangkan ajaran tasawufnya telah menemukan momentumnya secara nyata. 6. Periode ke-6, masa kejayaan tasawuf. Al-Ghazali dalam perkembangan sejarah tasawuf telah dikenal sebagai tokoh yang berhasil mengintegrasikan antara akidah, syariat, dan tasawuf. Di antara tokoh sufi pada periode ini antara lain adalah sebagai berikut: As-Suhrawardi, Ibnu Arabi, Ibnu Al-Farid, Ibnu Sab'in, dan Ibnu Sa'in. Periode ketujuh, masa pemurnian tasawuf. Menurut catatan yang dihimpun oleh Yun Nasril Ali, pada periode ketujuh ini munculnya para pemurni tasawuf Islam yang menghapuskan ajaran-ajaran tasawuf yang berbau syirik, bid'ah, dan khurafat. Memang secara historis semenjak meninggalnya Al-Ghazali, tasawuf telah mengalami distorsi. Tasawuf telah banyak bergesekan dan bahkan bercampur baur dengan filsafat-filsafat Yunani, Hindu, Persia, dan filsafat-filsafat lain. Pada periode ini telah muncul ulama pemurni Islam yang bertujuan untuk membersihkan dan memurnikan ajaran tasawuf. Pada pemurni Islam tersebut antara lain Ibnu Taimiyah, Al-Harani, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.